Jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Adapun organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji. Perbedaan jaringan meristem dengan jaringan permanen dewasa yaitu jaringan meristem adalah sekumpulan sel yang terus-menerus membela atau aktif regenerasi, biasanya terletak di ujung, contoh ujung akar tanaman. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang terbentuk dari pembelahan sel pada jaringan meristem primer dan sekunder. Nutrisi dan penyerapan air serta zat hara. Fungsi nutrisi dan akibat kekurangannya pada tumbuhan. Nutrisi bagi tanaman berperan penting untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Hasil panen apel yang berkualitas dapat diperoleh dan diproduksi bila tanaman mendapatkan cukup nutrisi mineral ataupun nutrisi lainnya dari tanah atau media tumbuh lainnya. 1. Sebagai sumber atau penghasil energi, nutrien dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Nutrien yang berperan besar dalam menghasilkan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Sebagai pembangun, nutrien berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan. Proses awal penyerapan air dan unsur hara, hal pertama yang dilakukan akar ialah mencari air dan unsur hara di dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut rambut akar. Mereka berbentuk serabut halus, berukuran kecil, dan tumbuh dalam jumlah banyak. Mereka tumbuh menyebar sehingga membuat daerah penyerapan menjadi luas, memungkinkan untuk menjangkau air dan unsur hara hingga ke tempat yang jauh. Adapun proses fotosintesis pada tumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua tahapan ini terjadi di kloroplas. Pada fase terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Yang kedua, ion hidrogen diperlukan supaya terikat dengan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa, sedangkan oksigen yang terbentuk hasilnya akan dilepaskan ke atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis yaitu sinar matahari, air, dan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Cara reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai dengan induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yaitu yang pertama, reproduksi secara generatif atau kawin. Reproduksi secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Yang kedua, reproduksi secara vegetatif. Reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Hikmah reproduksi tumbuhan. Adapun hikmahnya yaitu dapat menambah pengetahuan serta melestarikan dan membudayakan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta kajian Islam tentang tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut adalah uraian kedua faktor ini dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu pada faktor internal berupa gas dan hormon, pada faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Selanjutnya, kajian Islam tentang tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang indah dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan udara yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu di atas sebagian lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
Berdasarkan ayat tersebut, kelebihan yang dimiliki oleh salah satu tumbuh-tumbuhan dalam menyeleksi bahan makanan yang diserapnya berpengaruh pada rasa, kualitas, warna, buah-buahan yang dihasilkannya. Selanjutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-An'am ayat 99. Ayat tersebut memberikan penekanan khusus saat pembentukan buah atau dengan daun yang berwarna hijau, yang dimulai dalam kaitannya dengan kematangan buah atau ketika ada lagi buah baru terbentuk, karena sebagian daunnya mulai berwarna kuning dan sel-sel di dalamnya mati. Ilustrasi ini tampak jelas pada tanaman padi-padian.